hati. Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau lahirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta. Lagian kamu kalau mau keluar, kamu juga harus kasih alasan kan? Ya tapi Bapak nggak masih tahu alasannya apa. Kenapa? Emang tawaran gaji di sana lebih tinggi? Pak, Bapak nggak usah ikut campur urusan saya. Mendingan Bapak pikirin aja rencana pernikahan Bapak sama Mbak Moza. Berapa sih gaji yang kamu minta supaya kamu bisa bertahan di sini? Bapak ngomong apa sih? Oh, pasti ngomongin tentang pengamannya. Tenang aja Pak, pengamannya belum saya buang. Saya udah titipin sama Mbak Kaila. Habisnya Bapak naruhnya sembarangan sih di lantai. Bapak masih butuh ya? Itu bukan barang saya. Itu sampel milik klien untuk iklan Fitri. Ya udah, terus kenapa Bapak marah-marah? Orang lain aja saya ceritain, pada ketawa-tawa. Jadi Bapak mau nyogok saya? Semalam Bapak ke kosan saya buat ngasih mesin cuci ke saya? Itu supaya saya nggak pindah kan dari kantor ini? Kok kamu nuduh kayak gitu sih, Fit? Sama sekali enggak. Itu nggak ada hubungannya sama rencana keluarnya kamu. Tapi tenang aja kok Pak, saya nggak tertarik sama sekali sama tawaran Bapak. Saya juga nggak maksa kok. Aku minta maaf, Rel, kalau aku salah. Tapi kecurigaan aku itu beralasan. Sebenarnya ada apa sih di antara kamu sama Fitri? Apa selama ini penjelasan aku nggak pernah jelas? Kamu bisa bohongin aku terus-terusan, Rel. Tapi kamu nggak bisa bohongin diri kamu sendiri. Kita mau nikah dan aku mau mewujudkan rencana itu. Tapi aku capek, Mus, kalau kamu selalu nuduh aku seperti itu. Kamu pikir aku nggak lebih capek? Menjelang pernikahan ini, kamu ngelakuin ini semua ke aku, Rel. Aku nggak ngerti sama kamu. Kamu tertutup sama aku, Rel. Jadi kamu maunya apa? Mau aku mengakui apa yang kamu tuduh selama ini? Kalau emang itu benar, kenapa kamu nggak ngaku? Dengar ya, kalau kita lagi ada masalah, itu datang dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Dan jangan pernah bawa-bawa nama Fitri. Bukan dia penyebabnya. Halo? Ini gue, Restu. Oh, lo. Ada apa? Gue pengen ngajak lo ngopi sambil ngobrol-ngobrol. Kira-kira bisa nggak lo? Kapan? Sore ini deh, bisa nggak? Boleh, boleh. Fit, Ya? lagi sibuk nggak? Enggak Mbak, ada apa? Mbak mau dibikinin apa? Enggak kok. Aku cuma pengen ngobrol aja sama kamu. Bisa? Tentang apa Mbak? Gimana kalau kita ngobrolnya di kantin aja, sambil minum teh?
Yuk. Mau ngapain sih Musa? Gimana kosan barunya? Nyaman? Betah tinggal di sana, Fit? Alhamdulillah, Mbak. Walaupun tempatnya kecil, jelek, tapi nyaman kok buat tinggal. Bagus deh. Fit, aku mau nanya sesuatu sama kamu, tapi kamu jawab jujur ya. Sebenarnya selama ini kamu... Musa. Aku kan udah bilang, masalah kita nggak ada hubungannya sama sekali sama Fitri. Kamu pikir aku ngajak dia ke sini buat nuduh dan marahin dia, Rel? Kenapa sih kamu nuduh aku sejahat itu? Maaf, Fit. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol berdua lagi. Iya, Mbak. Permisi. Selama ini hidup aku udah kacau, Rel. Aku ngajak dia ke sini cuman buat ngomong baik-baik sama dia. Kenapa? Kamu nggak percaya sama aku? Kamu takut aku nyakitin perasaan dia? Maksud aku bukan kayak gitu, Mos. Kenapa sih, Rel, kamu tega ngelakuin ini sama aku? Kamu permaluin aku depan dia. Kamu bentak aku depan dia. Tapi dia emang gak ada sangkut pautnya dengan masalah kita, Mos. Aku ngajak dia ke sini bukan buat mojokin dia. Aku cuman mau... Lupain aja deh. Ngapain juga aku jelasin panjang lebar sama kamu. Mos, dalam sebuah hubungan yang gak beres, kesalahan bukan dalam satu pihak. Pasti kedua belah pihak itu punya kesalahan masing-masing. Kamu gak usah bodohin aku kayak gitu, Daryl. Kenapa sih gak kamu akuin aja kalau kamu suka sama dia? Lebih simpel kan? Mos, kamu mulai gak rasional ya? Orang yang ditusuk dari belakang mana bisa mikir secara rasional. Mos, tenang ya. Masalah gak akan selesai kalau kamu emosi kayak gini. Semua orang yang ada di posisi kayak aku pasti emosi, Rel. Asal kamu tahu, Rel. Perasaanku ini udah terluka. Selama ini aku udah mencoba bersabar. Tapi kesabaranku ada batasnya. Mbak Mus. Ya Tuhan. Kok Mbak Moza marah sama aku? Kamu kenapa nangis? Pak, kenapa sih saya masih terlibat dalam masalah-masalah Bapak? Duduk, Mas. Ini apa, Om? Buka aja. Itu hadiah untuk pernikahan kamu. Tapi saya nggak bisa nerima ini semua, Om. Ini terlalu banyak buat saya. Itu bukan dari Om. Itu dari almarhum ayahmu dulu. Almarhum papa saya, Om. Sebelum ayahmu meninggal, beliau menitipkan uang di rekening Om dengan satu pesan, agar diberikan pada kamu menjelang pernikahan kamu sama Farel. Kamu kenapa? Saya cuma terharu aja. Saya nggak nyangka almarhum papa ngelakuin ini semua buat saya. Almarhum ayahmu memang sangat sayang dan perhatian sama kamu. Dulu sebelum beliau meninggal, dia selalu berpesan supaya saya menjaga dan melindungi kamu kalau dia sudah tidak ada. Dan sekarang Om sudah tenang, karena sebentar lagi
kamu akan jadi mantu Om. Musa, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Om. atas nama cinta. Gue mau nanya satu hal sama lo. Lo sebenarnya punya hubungan serius nggak sih sama Kayla? Ya enggak lah, dia itu rekan kantor gue. Dan kebetulan dia adiknya Farel. Jadi dia udah gue anggap sebagai adik gue sendiri. Kenapa lu nanya kayak gitu? Gue pengen ngajak dia ke rumah. Gue pengen kenal sama keluarga. Cuman gue mau tahu dulu dong, kalau Kayla itu bukan pacar siapa-siapa. Karena kan nggak enak kalau kita ngerebut pacar orang. Tunggu, kenapa lu bisa berpikir kalau gue punya hubungan khusus sama Kayla? Soalnya gini Al, tiap kali gue ngedate sama dia itu pasti ngomongin lo terus. Dan dia juga suka nanya tentang lo waktu kuliah dulu. Aduh, sorry ya. Pasti lu keganggu ya. Tapi bener kok, gue sama dia nggak ada apa-apa. Sebenarnya gue sih dijodohin sama dia Al. Tapi biarpun dijodohin, gue langsung suka begitu ngeliat dia. Gue sayang banget sama dia. Cuman yang gue lihat sekarang, dia kayaknya lebih tertarik sama lo Al. Percaya sama gue sama Kayla cuma teman baik. Nggak lebih kok. Kalau lu butuh bantuan gue untuk menyatukan hubungan lu sama Kayla, gue siap membantu. Kay, kamu nggak pergi sama Restu? Enggak, Mi. Aldonya nggak bisa lagi ada acara keluarga. Siapa, Kay? Itu Restunya nggak bisa, lagi ada kerjaan. Lagian kan aku lagi batuk kayak gini, Mi. Kamu minta resep aja sama Restu. Dia kan dokter. Aku tuh cuma batuk doang, istirahat juga sembuh kok. Nih, ada Mosa nih. Iya, Pi. Kay, kita makan dulu yuk. Ayo buruan. Loh, Farel kemana? Masih di kantor, Tante. Tadi saya pulang duluan, soalnya ngambil undangan di percetakan. Emangnya udah jadi? Lihat dong. Farel Hutama dan Amadea Moza. Namanya udah bener, tempatnya juga udah bener, tanggalnya bener, nama papi juga bener, nama mami bener. Pi, keren ya undangannya? Bagus. Biar papi telepon Farel deh ya, supaya dia cepat pulang. Padahal papi udah sering bilang sama Farel supaya dia jaga kondisi kesehatan badannya dan concern mikirin rencana pernikahan. Tapi dia tetap gila kerja. Telepon dulu ya. Halo? Kamu udah di mana sih? Masih di kantor? Ngapain kamu? Iya, Pi. Duluan aja deh, Pi. Aku masih banyak kerjaan. Kerjaan apa lagi? Apa nggak bisa tunda sampai besok? Rel, dengar. Orang kalau sampai lembur, itu artinya manajemen waktunya jelek. Fit? Ngapain Bapak kesini? Kamu nggak sopan banget ya sama tamu. Padahal sih cuma mau nganterin mini doang. Memangnya Bapak kira saya nggak bisa beli mie sendiri? Kenapa sih setiap kali saya mau ngasih kamu sesuatu, kamu selalu nolak dan kamu selalu tersinggung? Saya juga nggak mau kebanyakan utang budi sama Bapak. Saya nggak pernah minta kamu untuk menganggap semua ini utang budi, Fitri. Tapi Pak, Kemarin mesin cuci kamu tolak.
sekarang ini juga kamu tolak. Kamu benar sombong, Fitri. Saya tersinggung sama ucapan kamu. Papa, biar Papa nggak tersinggung, mie-nya saya terima. Tapi ini buat terakhir kalinya ya, Pak. Maksud kamu apa? Saya mohon Bapak nggak usah datang ke sini lagi ya. Mbak Moza udah salah paham sama saya. Saya nggak suka terlibat sama masalah Bapak dan Mbak Moza. Bapak kok udah mau nikah sama Mbak Moza? Saya tahu, Fit. Saya emang nggak pantas sering-sering ke sini. Tapi saya nggak tahu kenapa saya sering ngelakuin ini. Asal kamu tahu ya, semenjak ada kamu, hidup saya jadi kacau. Padahal kamu cuma gadis kampung yang lugu, yang kerja keras tiap hari untuk nyari duit. Beda sama gadis-gadis yang lain, Fitri. Tapi nggak tahu kenapa, ada yang kosong kalau nggak ada kamu, Fit. Dan nggak tahu kenapa, saya selalu ingin membantu dan melindungi kamu. Daftar undangannya udah kamu bikin, Mus? Udah Tante, tapi ketinggalan di rumah. Besok ya saya bawa. Farel, kok telat sekali kamu? Mampir kemana aja sih? Kita sampai udah makan duluan tadi. Nggak apa-apa, Bi. Aku mandi dulu ya. Tunggu dulu dong, Farel. Ini undangannya udah jadi. Kamu nggak mau lihat dulu? Nanti aja, Mi. Aku mandi dulu ya. Gerah soalnya. Apaan sih kamu? Ini lihat dulu, bagus apa enggak? Bagus kok. Aku mandi ya. Apa sih tuh anak? Om, Tante, saya permisi mau ngomong sama Farel sebentar ya. Iya, sayang. Mereka lagi ada masalah ya? Kok aneh begitu? Nggak ada yang aneh kok. Perasaan papi aja kali. Mami, gak peka urusan anak. Udah, Depi. Itu aja dibahas. Kalau mau merit, stres itu biasa. Gimana, Rel? Apanya yang gimana, Mus? Kayaknya buat ngeliat undangan pernikahan kita aja kamu nggak berminat. Aku nggak yakin kamu mau ngejalanin rencana itu. Sorry, Mus. Aku lagi capek. Nggak ada alasan lain apa? Dengar ya. Jangan memojokkan aku lagi. Kita akan tetap menikah kalau kamu nggak berubah pikiran. Jadi kalau kamu ngerasa keberatan, tolong kasih tahu aku ya. Om, Tante, saya pulang dulu ya. Farel mana? Masa kamu pulang nggak dianterin? Nggak apa-apa, Tante, saya kan bawa mobil. Mosa, ada apa sih sebenarnya? Nggak ada apa-apa kok, Om. Tante, saya pulang dulu ya. Hati-hati ya, sayang ya. Nih, tapi perasaannya nggak enak nih. atas nama cinta. Semenjak ada kamu, hidup saya jadi kacau. Padahal kamu cuma gadis kampung yang lugu, yang kerja keras tiap hari untuk nyari duit. Beda sama gadis-gadis yang lain, Fitri. Tapi nggak tahu kenapa, ada yang kosong kalau nggak ada kamu, Fit. Dan nggak tahu kenapa,
Saya selalu ingin membantu dan melindungi kamu. Mi, aku mau ngomong sesuatu. Soal apa sih, Rel? Aku nggak bisa menikahi Moza. Apa? Kamu jangan gila, Farel. Apa maksud kamu? Jangan main-main kamu. Aku serius, Pi. Aku nggak bisa menikahi Moza. Kurang ajar. Papi, jangan dong, Pi, jangan. Maafin aku. Kamu keterlaluan. Kamu benar-benar keterlaluan, Farel. Pi, tenang dulu dong, Pi, tenang. Bagaimana mungkin Papi bisa tenang? Anaknya dulu kurang ajar nih. Dia mempermainkan perasaan Moza dan dia menganggap pernikahan itu soal sepele. Farel, coba kamu jelasin sama Papi dan Mami. Kenapa ini terjadi, Nak? Kenapa? Aku nggak mencintai Moza, Mi. Omong kosong. Kenapa selama ini kamu diam aja? Kenapa diam aja? Kamu jangan mengada-ada kamu ya, Farel. Tadinya aku ingin membahagiakan Papi sama Mami dengan mewujudkan perjodohan ini. Tapi hati aku nggak bisa. Moza memang cantik. Dia baik. Dia sempurna. Dia teman aku dari kecil. Tapi aku menganggap dia sampai sekarang dia tetap sebagai sahabat aku. Farel, tapi gimana dong? Gimana, sayang? Aku nggak bisa menikahi Moza. Maafin aku. Astaga, kok kejadiannya sama kayak aku sama Kevin sih? Lagian Mami tuh kenapa sih selalu aja ngejodohin anak-anaknya? Nggak bosen-bosen deh. Gimana coba? Undangan udah jadi, catering sama gedung udah di DP, semua orang udah pada tahu. Kan ribet jadinya. Lihat tuh hasil didikan kamu. Farel udah bisa membangkang seperti itu. Papi itu kenapa sih? Melimpahkan semua masalah ke Mami. Emangnya tanggung jawab Mami aja, Pak? Mami sebagai ibunya harusnya bisa memberi pengertian sama anak untuk hormat dan nurut sama orang tuanya. Udah deh, Pi. Cukup. Papi tuh nggak usah teriak-teriak sama Mami. Mami juga pusing. Emang kalau Papi teriak-teriak, terus masalah kelar gitu? Ini seharusnya nggak terjadi. Kita sudah janji sama almarhum orang tuanya Moza. Apaan sih, Pi? Kalau Farel nolak, kita mau bilang apa, Pi? Mami bujuk dia. Pernikahan ini nggak boleh batal. Buat kamu sarapan. Makasih banyak ya, El. Ngapain sih kamu perlu repot-repot kayak gini? Enggak kok, enggak ngerepotin. Dimakan ya? Iya. Baik banget ya dia. Kak, kenapa sih ngebatalin pernikahan sama Kak Moza? Masa iya cuma gara-gara nggak cinta? Terus kenapa baru bilang sekarang? Aku tahu, Kak. Aku juga nggak mau nikah kalau aku nggak cinta. Tapi aku pengen tahu apa alasannya kakak ngebatalin pernikahan itu. Apa karena ada orang ketiga? Kakak suka ya sama Fitri?
Lo bisa diem nggak? Iya, tapi Mami jadi sakit gara-gara ini. Keluar lo! Om tahu. Ini pukulan yang berat buat kita semua. Om kecewa sekali sama sikap Farel. Saya tahu, Om. Farel orangnya emang keras. Dan tipe orang kayak Farel makin dilarang dia makin berontak. Jadi saya juga nggak mau maksain dia buat nikahin saya, Om. Kamu harus tahu, Musa. Om kecewa sekali dengan peristiwa ini. Dan Om sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menebusnya. Om gagal mendidik anak. Om malu sama almarhum orang tua kamu. Om gak usah nyalain diri sendiri. Farel tuh kan udah dewasa. Dia pasti punya pilihan sendiri. Saya menghargai keputusan Om, tapi saya juga menghargai keputusan Farel. Kamu hebat. Kamu tegar. Pengalaman hidup yang bikin saya seperti ini, Om. Dulu waktu orang tua saya meninggal, saya juga sangat terpukul. Tapi toh saya bisa melewatinya kan? Jadi Om gak usah khawatir. Mudah-mudahan saya bisa kuat ngadepin pukulan ini ya, Om. Farel pasti menyesal. Meninggalkan seorang wanita sehebat kamu. Itu kan menurut Om. Tapi belum tentu menurut Farel. Mungkin ada wanita lain yang lebih istimewa dibanding aku, Om. Jadi menurut kamu, ada perempuan lain dalam kehidupan Farel? Siapa dia, Musa? Itu kan baru mungkin, belum tentu benar, Om. Saya menyelesaikan pekerjaan saya dulu, Om. Ya. Permisi. Atas nama cinta. Kak, aku izin pulang sekarang ya. Aku lagi gak enak badan. Lagi pula kan Mami lagi sakit. Aku mau jagain, ya. Ya terserah lo lah. Hai Al. Kai, kemarin aku ketemuan sama Restu di kafe. Terus aku ngobrol-ngobrol soal kuliah dulu, Kai. Seru dong. Kai, kayaknya dia suka sama kamu. Jaga perasaan dia ya. Maksudnya? Kalau kamu lagi berdua sama dia, jangan ngomongin aku. Tolong kamu lupain aku ya. Emangnya dia ngomong apa? Ya, dia sedih aja kalau kamu ngomongin aku terus dan dia dicuekin sama kamu. Sampai-sampai dia mengira kita tuh pacaran. Dia ngomong gitu? Tenang aja, Al. Aku lagi berusaha keras kok buat ngelupain kamu. Makasih ya nasihatnya. Permisi, Pak. Fit, kamu serius? Saya nggak boleh ke kos kamu lagi. Pak, saya nggak mau kena masalah lagi. Percayalah, Fit. Setelah ini kamu nggak akan terlibat masalah. Karena saya... Karena saya apa? Nggak ada apa-apa.
tolong bikinin saya kopi ya. Mbak Moza. Tumben, Mbak, bikin kopinya lama banget. Iya. Seharusnya kan yang bikin kopi Mbak Kayla. Dia kan sekretarisnya. Aku nganter dulu ya. Coba kamu pikir baik-baik, Farel. Masih mungkin nggak rencana ini diteruskan? Entahlah, Pi. Aku nggak yakin. Kenapa? Kamu masih terobsesi sama Miska? Pi, aku kan udah jelasin sama Mami sama Papi. Nggak ada orang ketiga, Pi. Aku nggak bisa mencintai Moza, Pi. Kalau aku paksain nikah sama dia, itu malah menyakiti perasaan dia. Permisi, Pak. Bapak mau minum? Enggak. Nggak usah. Terima kasih. Permisi. Farel, jadi kamu tetap mau membatalkan pernikahan kamu sama Moza? Iya, Pi. Farel. Udah lah, Mi. Nggak usah terlalu dipikirin. Lihat Mami sekarang. Jadi sakit kan? Aduh, Kay. Mami stres banget tau nggak? Farel juga sih. Pakai acara batalin pernikahan dia. Apalagi papi kamu tuh. Marah-marah terus sama Mami. Lagian kenapa sih Mami sama Papi tuh hobi banget ngejodohin anak-anaknya? Kamu juga kenapa sih, Kay? Pakai ikut-ikut ngomel sama Mami. Bukan yang ngomel, Mi. Tapi kalau udah kayak gini gimana? Jadi repot kan urusannya? Lagian Farel tuh aneh ya. Dulu dia bilang suka dan cinta sama Moza. Sekarang gampang banget bilang gak cinta lagi sama Moza. Terus ngebatalin pernikahan. Farel, bikin Mami stres aja kamu. Kayaknya Kak Farel lagi jatuh cinta deh sama si Fitri. Kamu ngomong apa barusan? Enggak, Mi. Kamu tuh jangan rahasia ya sama Mami. Kamu tadi bilang kalau Farel itu jatuh cinta sama siapa? Fitri. Fitri? Yang cleaning service di kantor? Kamu bercanda kan, Kay? Masa iya sih dalam keadaan kayak gini Kayla bisa bercanda? Tapi si Fitri itu kan cuma cleaning service. Duh, nggak level banget sama Moza. Mana lagi dia itu kan orangnya kampungan. Lihat aja penampilan dia. Sederhana, lugu lagi. Masa Farel suka sama dia? Aku tuh sering banget, Mi, dengar Kak Moza sama Kak Farel berantem. Dan selalu aja dengar kata-kata Fitri. Kayaknya Kak Farel lagi deket deh, Mi, sama Fitri. Kamu tahu nggak tempat tinggalnya Fitri? Emangnya Mami mau ngapain? Sekarang kamu telepon HRD. Tanya tempat tinggal Fitri di mana. Mami jadi nggak sabar pengen ketemu sama dia. Halo? Gue masih punya utang nonton 9 kali sama Kayla. Sementara Restu minta tolong gue untuk mencumbangin dia. Aduh, pusing nih. Mos, mau merit kok sedih begitu, Mos? Nggak jadi kok, Al. Maksud kamu? Aku nggak jadi nikah sama Farel. Apa? Menjadikan ya.
Sementara satu isi kantor ini udah tahu kalau aku menikah sama dia. Nggak taunya batal. Mos, bukannya aku ikut campur. Tapi kok bisa jadi begini, Mas? Kamu yang batalin? Bukan aku, tapi Farel. Ternyata Farel sama sekali nggak siap sama rencana ini, Al. Aku ikut sedih ya, Mas. Doain aja ya. Moga-moga aku bisa tegar ngadepin ini semua. Pak Farel nggak jadi nikah sama Mbak Moza. Kenapa ya? Apa ada hubungannya sama pertengahan mereka kemarin? Tuh, mudah-mudahan aku jangan disalah-salahin lagi. Capek. atas nama cinta. Oke. Emangnya ini benar jalanan menuju kosnya Fitri? Bener kok, Mi. Ini alamatnya sama kayak yang dikasih HRD. Ya tapi kok jauh banget sih, Kay? Udah gitu lihat deh, jalanannya jelek banget. Kayaknya perkampungan kumuh gitu. Emangnya Fitri tuh nggak bisa apa cari kosan yang elit dikit? Ya maklum lah, Mi. Gaji cleaning service berapa sih? Lagian Mami pusing deh, Kay. Farel tuh kok bisa-bisanya sih suka sama Fitri? Kampungan banget gitu. Kamu tuh bener-bener nggak tahu diri, tau nggak? Udah, Mi, udah tenang. Mami nggak bisa tenang. Ini perempuan ini nggak tahu diri, tau nggak? Ada apa sih, Bu? Saya benar-benar nggak ngerti. Kamu dengar baik-baik. Gara-gara kamu, Farel itu menggagalkan rencana pernikahannya sama Moza. Kamu tuh siapa? Ngaca dong, kamu nggak level sama Farel. Udah nggak berpendidikan, kampungan, dibaikin malah ngelunjak kamu. Bu, saya tuh emang miskin. Tapi saya nggak sehina itu. Dan ibu nggak berhak menuduh saya sebagai perusak hubungan mereka. Jangan banyak omong, kamu diam. Udah, Mi, udah. Kok Mami kasar banget sih sama dia? Udahlah, Kay. Perempuan ini pantas buat kasarin. Awas ya, kalau kamu ganggu-ganggu anak saya lagi, awas kamu. Ayo, Kay. Tante sama Kayla dari mana aja sih kok tumben? Dari ngelabrak Fitri. Apa? Iya, Kak. Abisnya aku sama Mami tuh kecewa banget karena kakak gak jadi nikah sama Kak Farel. Aku tahu penyebabnya pasti gara-gara Fitri. Makanya tadi kita ke rumahnya. Tahu nggak, Moza? Kita tuh ngelabrak dia habis-habisan loh. Keputusan Farel ini nggak ada hubungannya sama Fitri, Tante. Ya ampun, Kak. Nggak usah nutup-nutupin gitu deh. Dia tuh emang pengganggu. Aku tahu pasti gara-gara dia kakak jadi sama Kak Farel tuh jadi retak. Tapi kan masih bisa diselesaikan secara lebih baik. Belum tentu kan dia yang salah. Nggak apa-apa kok, Moza. Tante juga udah puas kok ngelabrak dia. Kak, jawab dong. Kakak tuh ngebatalin pernikahan gara-gara Fitri ya? Oke, jangan pernah ngebahas itu lagi. Gue lagi capek ya. Soalnya tadi sore aku sama Mami gerabak Fitri. Apa lo bilang? Mami ngelabrak Fitri. Gila tau nggak? Aduh, gue pakai keceplosan lagi. Mi, apa yang Mami sudah lakukan sama Fitri, Mi? Mami tega ngelabrak dia. Dia pantas kok mendapatkan itu. Tapi aku batal nikah bukan karena dia, Mi. Kamu itu nggak usah bohongin Mami. Masa
Masa gara-gara gadis kampung itu kamu bela-belain dia? Dia itu udah miskin, norak, nggak berpendidikan lagi. Mami tega ya ngomong seperti itu. Sekarang aja kamu itu udah belain dia. Tapi Mami udah keterlaluan, Mi. Kamu yang keterlaluan. Gara-gara kamu belain dia, kamu korbanin semuanya, iya kan? Susah ya ngomong sama Mami. Farel, Farel kamu mau kemana? Fitri. Fitri. Pak Farel. Bapak datangnya dari tadi ya? Kok baru ketuk pintu? Saya udah ratusan kali ngetok pintu, Fit, tapi kamu nggak dengar. Dan saya tahu kenapa kamu nggak dengar. Karena pikiran kamu lagi kalut kan? Saya nggak apa-apa kok. Kamu jangan bohong dong, Fit. Kamu nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu lagi kesel, marah. Jangan cuma bisa pasrah aja. Saya nggak peduli kata orang lain tuh apa. Karena hidup saya, kebahagiaan saya itu nggak bergantung sama orang lain. Saya minta maaf ya, Fit, atas sikap ibu saya tadi. Nggak apa-apa kok. Fit, kenapa sih kamu nggak punya sama sekali keberanian untuk ngelawan? Bapak mau tahu kenapa? Karena bagi saya, keberanian yang sesungguhnya itu gimana caranya orang itu bisa bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Bukan gimana caranya orang bisa ngelawan. Saya sih bisa aja, Pak, ngelawan ibu Bapak, tapi saya nggak mau. Karena saya menghormati Bapak. Oke, Fit. Fit, saya bisa lakukan apa untuk menebus kesalahan ibu saya, Fit? Nggak usah, Pak. Saya lebih suka menanggung semua ini sendiri. Sombong sekali ya kamu. Atas nama cinta. Kita memang tidak bisa keras sama dia, Pak. Semakin kita keras sama dia, semakin membangkang dia. Terus kita harus gimana, Pi? Ya, Papi akan mengajak dia bicara baik-baik. Farel, kamu dari mana? Farel, duduk. Papi mau ngomong sama kamu. Ren, Papi mengerti perasaan kamu. Tapi Papi mau minta tolong. Hentikan sikap kamu yang tidak benar ini. Kamu tahu kan, rencana pernikahan kamu ini sudah dirancang sejak lama. Dan itu adalah amanat almarhum orang tuanya Mosa. Dan kalau kamu membatalkan rencana ini, kamu tidak hanya mengecewakan Mosa, kamu juga mengecewakan almarhum orang tuanya Mosa, kamu kecewakan Papi, juga Mami. Dalam
kan suka kegenitan sama Kak Farel. Dia juga biang ributnya Kak Farel sama Kak Moza. Kai, hati-hati kalau ngomong. Kok jadi Fitri yang disalahin? Maaf Tante. Tante udah salah paham. Fitri nggak seperti apa yang Tante duga. Masalah saya sama Farel murni adalah masalah saya sama Farel. Nggak ada sangkut pautnya sama orang ketiga. Jadi Fitri nggak salah apa-apa, Tante. Apa? Bapak pencet saya? Bukan saya, Fit. Tapi Bu Utama yang minta.